Masalah bukan ditransfer ke daerah. Buktinya apa? Di tahun 2023, belanja yang paling besar di bidang pendidikan ini, anggaran pendidikan paling besar itu ditransfer ke daerah. Nilainya menurut anggaran ya 305,6 triliun. Terrealisasi lebih sedikit ya. Jadi tidak benar bahwa daerah tidak bisa menghabiskan anggaran pendidikan. Yang benar tadi pemerintah pusat, khususnya adalah bendahara umum negara. Jadi clear ya. Dan kita perlu paham juga mengapa yang ditransfer ke daerah banyak. Di situ ada tunjangan profesi guru, ada tambahan penghasilan guru, ada bantuan operasional sekolah, ada BOP PAUD, BOP pendidikan, banyaklah. Bahwa belanja pemerintah pusat direalisasi 83,59%, yang ke daerah 97,02%. Memang tidak 100. Kembali mematahkan argumen anggaran pendidikan ini tidak terserap karena daerah tidak becus. Itu tidak benar. Menurut ini yang tidak becus pemerintah pusat. Atau tepatnya, waktu dianggarkan memang tidak ingin dilaksanakan. Ini bisa kita telusuri lagi tadi. Ini malah hanya 17%. Jadi di pembiayaan ini sama nih. Cadangannya di tahun 2022 itu 97 triliun. Tidak direalisasikan. Begitu juga di 2021. Saya bisa menunjukkan lagi sebetulnya di 2020 juga. Tetapi saya tidak ingin melanjutkan lagi. Ini contoh saja, silahkan kita periksa bersama. Melanjutkan pembicaraan kita tentang anggaran pendidikan yang dipicu oleh usulan Sri Mulyani agar itu dihitung dari 20% pendapatan APBN, maka sesi ini saya coba menajamkan kembali sebagian yang sudah saya utarakan dalam rekaman sebelumnya. Mudah-mudahan nanti para pembelajar ekonomi kita bersama-sama bisa menelisik soalan ini. Pertama kita mulai dari secara jelas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 itu bunyinya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, itu dinyatakan kembali oleh undang-undang, kalau tadi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat 1, mengulangi kembali hal tersebut. Jadi dengan demikian sudah jelas bahwa spending mandatory, belanja wajib, mandat kepada pemerintah pusat dan daerah itu adalah 20% dari APBN dan konotasinya jelas belanja dalam kalimat-kalimat tersebut. Dalam prakteknya kemudian pemerintah pusat, saya pemerintah daerah belum sempat melakukan pencermatan, tapi kelihatannya mengikuti cara pemerintah pusat. Bilangan untuk membaginya belanja sudah benar ya, tetapi yang untuk pembilangnya itu dipakai belanja dan pembiayaan. Ini masih bisa diterima karena kedua-duanya bersifat pengeluaran dalam konteks pendidikan. Contoh tahun 2025 yang sedang dibahas ini RAPBN, yang rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025, itu belanja yang direncanakan, diajukan, masih dibahas, itu nilainya adalah 3.613 triliun. Dengan demikian, anggaran pendidikan minimal 722,6 triliun dan berdasarkan rancangan itu dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi kita harus paham ya tadi bahwa di situ dalam angka 722,6 triliun itu ada belanja, ada pembiayaan. Perbedaan belanja dan pembiayaan, belanja itu adalah pengeluaran yang habis pakai lah gampangannya begitu ya, artinya tidak ada hak untuk menerima kembali yang sudah dikeluarkan tersebut. Sementara kalau pembiayaan itu pengeluaran yang memiliki hak kembali di masa depan, misalnya investasi atau pemberian pinjaman. Tapi oke, itu bisa diterima bahwa itu semua adalah bersifat pengeluaran dan untuk dihitung jumlahnya bisa nggak 20% dari total belanja khusus untuk anggaran pendidikan. Kita melihat ketika Ibu Sri Mulyani mengusulkan 20% bahwa tidak dari belanja, tetapi dari pendapatan, itu menurut saya pemicunya adalah karena memang selama 4 tahun terakhir, 2021 sampai 2023, 2020 tepatnya, 2020 sampai dengan 2023, 20, 21, 22, 23, dan 24 yang berjalan ini berarti 5 tahun. Dan RAPBN yang masih dibahas ini berarti menjadi 5 tahun, itu tampak bahwa pemerintah itu kesulitan memempaskan agar bisa mencapai 20% dengan mengutak-atik berbagai nomenklatur. Baik itu nomenklatur belanjanya maupun nomenklatur pembiayaannya. Nah, terutama sekali yang bisa diutak-atik adalah nomenklatur
pembiayaan. Oleh karena itu saya sebagai belajar ekonomi boleh dong berprasangka. Tentu prasangka saya ini harus diuji dan sejauh yang saya cermati kelihatannya terbukti. Itu bahwa ketika dianggarkan sebenarnya sebagian anggaran pendidikan itu sudah diketahui oleh pemerintah tidak akan dilaksanakan atau sangat sulit direalisasi. Jadi ini kita kunci ya, 20% ketika dianggarkan, ketika dia realisasi, sebetulnya sudah diduga tidak pernah bisa 100% anggaran pendidikan itu terrealisasi, terutama dalam sejak tahun 2020 ya, dan sampai berlangsung 2024 nih, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. Dan nampaknya akan kembali berulang di 2025. Mengapa? Salah satu alasan saya adalah tadi, 20% anggaran pendidikan itu ada di belanja terdiri dari dua, belanja pemerintah pusat dan yang ditransfer ke daerah. Nah, yang satunya lagi di pembiayaan. Di bagian pembiayaan itu ada yang disebut dengan pembiayaan pendidikan. Itu sifatnya dijelaskan sebagai cadangan. Tapi nanti kita akan lihat nilai cadangan tersebut spektakuler. Dan selama beberapa tahun terakhir, cadangan tersebut tidak pernah digunakan. Akibatnya realisasinya anggaran pendidikan kan nggak pernah bisa full. Karena nggak bisa full, sementara belanjanya relatif mendekati target, bahkan melampaui, maka nanti rasionya menjadi kurang dari 20%. Nah, mari kita lihat slide ini. Slide ini menunjukkan menurut saya kebingungan pemerintah sehingga muncul usulannya Sri Mulyani tersebut, itu sudah ditampakkan secara gamblang oleh dokumen pemerintah terkait RAPBN 2025. RAPBN ya, RAPBN itu sedang dibahas DPR, diusulkan oleh pemerintah dan akan ditetapkan biasanya di akhir bulan ini nanti dalam rapat dan diundangkan di Oktober ataupun November. Di dalam nota keuangan di halaman tentang anggaran pendidikan ada grafik ini nih. Perkembangan anggaran pendidikan 2020-2025. Ada angka ini. Di tahun 2025 diusulkan 722,6 triliun. Nah, di 2024 disebut outlook. Outlook ini berarti perakiraan pemerintah sendiri atas realisasi 581 karena itu dianggap akan naik sebesar 24,3%. Nah, 2023 itu 513,4. Kenaikan ini dari sini 13,2. Nah, angka-angka ini kita telusuri sampai tahun 2020. Ternyata 2020 sampai dengan 2023 ini realisasi. 2024 ini perakiraan realisasi. Yang 2025 sedang dibahas ini RAPBN. Nah, sementara itu dalam dokumen lain yang disebut dengan repertorial APBN. Kurang lebih 30-40 halaman tiap tahun. Dengan maksud apa? Dengan maksud memberikan publikasi yang lebih user-friendly lah. Lebih bisa dibaca oleh publik. Sekaligus juga menurut saya namanya juga repertorial iklan untuk menunjukkan positifnya APBN pada tahun bersangkutan. Judulnya advertorial ya. Nah, di 2025 ini sudah ada advertorialnya. Itu grafiknya berjudul juga anggaran pendidikan. Sama angkanya 722,6 untuk tahun 2025. Tetapi untuk angka tahun-tahun sebelumnya tidak sama dengan ini. Dan tidak ada keterangannya, tapi kalau Anda menjumlahkan, karena anggaran pendidikan itu terdiri dari melewati ya, atau terdiri dari melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan 3 hal. Nah, ini 3 kan. Kalau Anda jumlahkan ini, yang 2025 pas senilai ini. Tetapi yang 2024, 23, 2022, dan seterusnya, itu adalah bersifat APBN, bersifat anggaran. Bukan bersifat realisasi seperti nanti angkanya akan saya perlihatkan di slide berikutnya. Ini tahun yang sama. Ini apa maksud dengan ini? Apa yang mau disamarkan dengan cerita ini? Gitu loh. Nah, mari kita lihat ketika dia dijadikan antara APBN dengan realisasinya. 2025 tentu belum ada realisasi yang baru dibahas. 2024 yang berjalan ini sudah ada perakiraan realisasi. Bukan perakiraan saya ya, perakiraan pemerintah. Resmi di dokumennya. Namanya dokumen Laporan Semester 1 APBN 2024. Dan diulangi lagi di RAPBN itu ada Outlook 2024. Nah, angkanya ini. Jadi pada tahun 2024 ini ada perakiraan tentang realisasi. Saya tidak menaruh angkanya ini, kurang lebih sekitar 87%. Nah, sebelumnya seperti itu. Tidak pernah selama 6 tahun APBN itu mencapai 100%, khusus anggaran ya. Kalau belanjanya sering 100, bahkan 101 atau 102. Tapi ini tahun 2024 ini hanya 87,40. Dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya lebih rendah. Di 2022 paling rendah. Apa akibatnya? Akibatnya ini. Nah, ini angka realisasinya nih. Ini angka realisasi anggaran.
Ya, angka realisasi anggaran pendidikan. Nah, yang orange itu angka realisasi belanja. Berarti kan kita bisa melihat anggaran pendidikan presentasinya berapa dari realisasi. Ternyata di tahun 2023 ini 16,45 yang sudah LKPP ya, artinya sudah diaudit. Yang sedang berjalan ini, yang menurut pemerintah sendiri adalah angka 581 dan 3.412-nya ya. Angka presentasinya ya saya pakai kalkulator saja bisa. Jadi ini dibagi ini dapatnya 17,64%. Berarti jauh kan dari 20%. Wah, kan selisih 3% doang. Loh, 3% dari 3.400 itu 100 triliun ya, lebih 102 triliun. Bukan main-main kan? Nah, ternyata di tahun-tahun sebelumnya fenomena itu terjadi. Di tahun 2023, realisasi itu akibatnya hanya 16,45%. Bukan 20 ya. Sebelumnya 15,51 dan seterusnya. Di 2019 sebelum COVID itu 19,93. Ya, bisa dimaafkan lah ya 0,07. Itu pun tetap bisa jadi perdebatan. Maka saya ingin memastikan bahwa realisasi anggaran pendidikan sejak tahun 2020, 2019 bahkan, sampai 2024 yang sedang berjalan ini selalu di bawah 20% seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Ya, saya tidak tahu dampak hukumnya apa ini, tapi faktanya begitu. Bisa saja ngeles, pemerintah mungkin bisa ngeles ya, bahwa ya kan sudah dianggarkan 20%. Nah ini saya tidak tahu definisi hukumnya, dianggarkannya 20%, realisasinya cuma 16, bahkan pernah 15,5%. Tahun ini kemungkinan 17%. Tetapi sebagai pembelajar ekonomi, saya aspek hukumnya tidak tahu. Silakan nih teman-teman hukum dengan informasi ini, bagaimana ini urusannya. Nah, kalau dari sisi saya sebagai pembelajar ekonomi, lalu saya cermati, ya waktu dianggarkan itu apa, direalisasikan bagaimana. Nah, sebetulnya LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, itu memberikan angka-angka ya. Sayangnya angka tersebut, misal untuk anggaran pendidikan ini, terdapatnya di bagian yang namanya catatan atas laporan keuangan, CALK. Jadi kebanyakan orang hanya membaca realisasi APBN, neraca, SAL, dan sebagainya yang tabel-tabel pokok saja, jarang yang membaca CALK yang ratusan halaman ya. Tetapi kita pembelajar ekonomi harus dong. Dan selain CALK, ada lagi lampiran. Jadi LKPP itu ada lampirannya. Kita cek di lampirannya. Kita mau tahu nih, apa saja yang mengakibatkan realisasi tersebut. Bukan mengakibatkan ya. Bagian mana dari pos-pos itu yang jauh dari yang dianggarkan. Dengan demikian kita juga bisa prasangka, tapi prasangka ini bukan dalam konotasi memburuk-burukan ya, tapi prasangka yang harus diuji, bahkan dijelaskan harusnya oleh pemerintah. Mana yang dianggarkan terus tidak dilaksanakan. Kalau kita lihat dari 2023 yang sudah berjalan, itu yang tadi kita katakan 16,45, ini ada tabel ini saya kutip dari halaman 102 dari LKPP tahun 2023. Nanti kalau para pembelajar ekonomi sempat mengunduh LKPP, periksa di halaman 102-nya ada tabel ini yang merinci realisasi 513 dari rencana 624. Jadi ada kolom APBN, DIPA, oke DIPA nantilah ini agak lebih advance ya. Anggap aja langsung realisasi. Dari APBN ke realisasi itu mana yang terrealisasi, mana yang tidak. Saya pecah grafik itu. Dan sebetulnya bukan saya yang mecah, LKPP sendiri, tapi adanya di lampiran, bukan di halaman 102 tadi. Di lampiran itu tampak nih misalnya tadi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dianggarkan 249 triliun, direalisasi 187 triliun. Artinya hanya 75% dari yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat. Apa yang dimaksud dengan belanja pemerintah pusat dalam hal anggaran? Itu terdiri dari 25 kementerian. Ini juga banyak netizen yang mungkin belum mengetahui, bukan kurang ya, bahwa anggaran pendidikan melalui kementerian lembaga itu tidak hanya Kemendikbudristek, tidak hanya Kementerian Pendidikan, tetapi kementerian lain. Jadi kementerian pendidikan itu hanya kurang lebih sepertiga dari anggaran pemerintah pusat. Berarti kalau dari seluruh total anggaran, dia hanya sekitar 15%. Bahkan yang cukup besar juga adalah Kementerian Agama. Itu berdekatan dengan Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan mendapat 80 triliun, Kementerian Agama 60 triliun sekitar ya, untuk APBN 2023. Kita perlu tahu juga, bahkan ada Badan Intelijen Negara, itu juga dapat, ada anggaran pendidikannya, meskipun hanya setengah triliun. Sebetulnya setengah triliun itu tidak hanya ya, cukup besar juga kan. Semua ini dapat.
PUPR juga ada anggaran untuk pendidikannya. Prinsipnya terbagi gitu. Dan ada satu lagi yang non-KL. Non-KL itu maksudnya tidak di bawah kementerian lembaga tetapi di bawah bendahara umum negara. Yang berhak mengeluarkan bendahara umum negara. Siapa bendahara umum negara? Itu Menteri Keuangan. Tetapi bukan sebagai pemimpin KL Kementerian Keuangan. Nah, itu gunanya apa? Itu bisa untuk bansos, bisa untuk subsidi, bisa untuk transfer apapun selama dia dikaitkan dengan topik pendidikan. Dialokasikan. Nah, kalau kita lihat dari ini, rata-rata itu yang lembaga, kementerian lembaga itu hampir memenuhilah dengan anggarannya. Tetapi ketika nanti yang terkait dengan bendahara umum negara, ya ini bisa dipakai untuk banyak hal, itu ternyata tidak direalisasi. Dari 75,57 triliun, nanti yang direalisasi hanya 2,71. 2,76, maaf. Kebayang nggak? Dianggarkan 75, direalisasikan 2,76. Itu hanya sekitar 3,65%. Bukan 36% loh. 3,65%. Boleh dong saya menyangka, apa maksudnya menganggarkan segini? Gitu. Oh, itu kan hanya tahun 2023. Nah, saya men-challenge semua pembelajar ekonomi ini. Kita selidiki saja nanti dari 2021 sampai 2023. Seluruh LKPP-nya. Polanya akan tampak. Saya ulangi lagi, yang khusus 2023 lagi, masih sambungan. Tadi kan pemerintah pusat. Ada beberapa wacana dari, saya kira nanti silakan dicari mesin pencari. Salah satu penyebab penyerapan anggaran pendidikan lemah adalah karena daerah tidak bisa membelanjakannya. Gitu. Itu salah satu kritiknya. Tetapi menurut data yang ada, ternyata tidak. Masalah bukan ditransfer ke daerah. Buktinya apa? Di tahun 2023, belanja yang paling besar di bidang pendidikan ini, anggaran pendidikan paling besar itu ditransfer ke daerah. Nilainya menurut anggaran ya 305,6 triliun. Terrealisasi lebih sedikit ya. 306 triliun ya selisih 50 miliar berapa. Ya 100% terlaksana. Jadi tidak benar bahwa daerah tidak bisa menghabiskan anggaran pendidikan. Yang benar tadi pemerintah pusat, khususnya adalah bendahara umum negara. Jadi clear ya. Dan kita perlu paham juga mengapa yang ditransfer ke daerah banyak. Di situ ada tunjangan profesi guru, ada tambahan penghasilan guru, ada bantuan operasional sekolah, ada BOP PAUD, BOP pendidikan, banyak lah. Ya, ini rinciannya ada. Dan ini relatif terrealisasi ya, relatif terrealisasi. Masuk akal lah. Di kisaran di atas 90% semua. Selain tadi di pemerintah pusat yang tidak direalisasikan dengan baik di BUN, dan itu kecurigaan saya memang dianggarkan untuk tidak direalisasi. Silakan kita cek semua. Nah, yang lain adalah yang melewati pembiayaan. Jadi di tahun 2023 itu dianggarkan 69,5 triliun. Berapa yang terrealisasi? Yang terrealisasi 20 triliun. Berarti hanya 28,78%-nya. Ada dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan itu antara lain ke LPDP ya, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Lalu ada dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, bahkan ada dana abadi lain-lain ya, pesantren segala yang di bagian dana abadi pendidikan itu. Saya tidak ingin mengkritik bahwa ini tidak penting. Ini penting, tetapi memang tampak beberapa lembaga ini dibuat antara lain untuk mengakomodasi agar pembiayaan pendidikan itu ada salurannya. Oke lah selama dia direalisasi. Tetapi kembali ada item pembiayaan pendidikan sebesar 49,5 triliun di 2023. Realisasinya 0. Setelah saya pelajari memang itu disebut cadangan pembiayaan pendidikan untuk memenuhi 20% tadi. Loh kalau begitu kan menambah kecurigaan, tanda petik ya, ini kecurigaan ilmiah bukan kecurigaan prasangka buruk. Berarti waktu dianggarkan memang bakal tidak direalisasi. Maka totalnya seperti yang kita lihat tadi, itu 2023. Baik, ternyata itu sudah dilakukan 1-2 tahun sebelumnya. 2022 polanya masih sama. Ini angkanya, saya kutip dari lampiran 3E LKPP 2020. Di lampiran ya, bahwa belanja pemerintah pusat direalisasi 83,59%, yang ke daerah 97,02%. Memang tidak 100. Kembali mematahkan argumen, anggaran pendidikan ini tidak terserap karena daerah tidak becus. Itu tidak benar. Menurut ini yang tidak becus pemerintah pusat. Atau tepatnya, waktu dianggarkan memang tidak ingin dilaksanakan. Ini bisa kita telusuri lagi tadi, yang belanja non-KL pemerintah pusat tadi, kemudian juga pembiayaan pendidikan. Ini malah hanya 17%.
Jadi di pembiayaan ini sama nih, cadangannya di tahun 2022 itu 97 triliun tidak direalisasikan. Begitu juga di 2021. Saya bisa menunjukkan lagi sebetulnya di 2020 juga, tetapi saya tidak ingin melanjutkan lagi. Ini contoh saja, silahkan kita periksa bersama nanti. Maka izinkan saya menyimpulkan dari uraian ini. Kecenderungan anggaran pendidikan tidak optimal direalisasikan ini berlangsung sejak tahun 2020. Oke, tahun 2020 mungkin akibat situasi yang sangat darurat sehingga menambah banyak belanja lalu dipaksa untuk 20% ke pendidikan itu merupakan hal yang sulit. Masih bisalah ditoleransi ya. Tetapi ternyata kecenderungan itu berlanjut pada tahun-tahun 2021, 22, 23, 24 yang berjalin dan akan diulangi lagi di tahun 2025. Jadi akibatnya realisasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan total belanja yang direalisasikan itu jauh dari 20%. 18, 17, 15,5 dan sekarang 16,5. 16,5 itu adalah sekitar 102 triliun ya, bukan duit sedikit. Maka menurut saya daripada kita mengupas usulan Sri Mulyani yang mungkin usulannya Sri Mulyani jadinya buat memenuhi kalau nanti presentasi 20-nya dari pendapatan, itu mungkin akan terpenuhi. Mengapa? Karena pendapatan kan selalu lebih kecil dari belanja. Tapi ya masa begitu caranya melihat. Itu nanti kita bicarakan. Saya ingin dulu mengajak kita semua dan terutama mereka yang mengerti hukum. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 tentang anggaran pendidikan pasal 31 ayat 4 tersebut. Jadi selalu di bawah 20%. Ini menurut saya merupakan persoalan serius sebelum kita bicara tentang 20%-nya dari pendapatan. Ini kalau kecenderungan begini, kalau kira-kira nggak mampu ubah peraturannya. Ini kan lucu, ini Undang-Undang Dasar 45 loh. Ditafsirkan sebagai pendapatan itu menurut saya sudah mengada-ngada. Pertanggungjawabkan dulu pada waktu belum berubah aturannya. Itu melanggar atau tidak? Menurut saya itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945.